Mengubah cara hidup. Pikiran dan perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri, termasuk kepercayaan-kepercayaan dan harapan-harapan Anda tentang apa yang mungkin dapat Anda peroleh, menentukan apa saja yang dapat Anda lakukan dan menentukan apa saja yang akan terjadi kepada diri Anda. Ketika mengubah kualitas pemikiran Anda akan mengubah kualitas hidup Anda, kadang bahkan secara langsung. Satu-satunya hal di jagataya ini yang dapat Anda kendalikan secara penuh hanyalah pikiran Anda. Anda dapat memutuskan apa yang ingin Anda pikirkan dalam menghadapi satu situasi tertentu. Pikiran Anda dan cara Anda menerjemahkan kejadian apapun itu akan mendorong terbentuknya perasaan Anda, baik positif maupun negatif. Pikiran dan perasaan Anda akan membawa Anda pada tindakan-tindakan yang kemudian Anda ambil dan menentukan hasil yang nantinya akan Anda peroleh. Semuanya bermula dari pikiran Anda. Misalnya pikiran yang membuat Anda bersemangat, pikiran yang membuat Anda berjuang untuk kemakmuran. Pikiran-pikiran seperti itu akan mengempower Anda dan membuat Anda merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Pikiran yang positif seperti itu bukan hanya sebuah ide yang bersifat memotivasi. Ketika mengubah kualitas pemikiran Anda akan mengubah kualitas hidup Anda, kadang bahkan secara langsung. Pikiran seperti ini juga memiliki efek-efek yang konstruktif yang besarnya dapat diukur terhadap kepribadian, kesehatan, tingkat energi, dan kreativitas Anda. Semakin positif dan optimistis Anda, semakin bahagia Anda dalam setiap aspek kehidupan Anda. Di sisi seberang, pikiran-pikiran yang negatif akan mendatangkan hasil yang sebaliknya. Pikiran-pikiran seperti ini akan mendisempower Anda dan membuat Anda menjadi merasa lebih lemah dan kurang percaya diri. Kapanpun Anda berpikir atau mengatakan sesuatu yang negatif, Anda sebenarnya sedang mengerahkan kekuatan Anda. Anda merasa marah dan defensif. Anda merasa frustrasi dan tidak bahagia. Lama-kelamaan, pemikiran yang negatif akan dapat membuat Anda sakit secara fisik, dan bahkan dapat meracuni hubungan-hubungan Anda dengan orang lain. Pikiran yang positif akan memberi Anda kesehatan mental dan prestasi puncak. Pikiran negatif menimbulkan penyakit mental dan menurunkan efektivitas. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan kehidupan yang indah, Anda harus mengarahkan sasaran-sasaran Anda pada penanaman berbagai emosi positif dalam diri Anda dan membuang jauh-jauh emosi yang negatif. Oke, sejauh tulisan ini, kalimat semua terlihat klise. Jutaan motivator sudah mengatakan hal ini, tetapi bagaimana supaya menjadi kenyataan, bukan hanya pengulangan nasihat tanpa memberi pengaruh. Coba telah lagi kalimat yang saya tulisan di atas. Ada yang baru? Tidak. Lalu bagaimana kita bisa membuat menjadi kenyataan, menjadi monetized, dan memahami mengapa kata-kata positif motivasional gagal menjadi kenyataan dalam diri? Baik, kita harus memahami cara kerja tubuh raga jasmani rohani yang Allah sudah sematkan dalam diri kita. Ini semua sama, ini platform sama di setiap manusia. Lebih dalam dari pikiran, di dasar pikiran ada sebuah tempat yang bernama emosi. Platform dasar manusia adalah rasa. Rasa yang ada dalam diri manusia bisa terbaca dari vibrasi atau getaran yang dia berikan kepada orang lain. Atau hal yang terpancar keluar adalah inner-nya. Inner manusia itu emosi. Platform dasar manusia adalah rasa. Ada yang menyebutnya citra diri, ada yang menyebutnya aura, ada yang menyebutkan self-image. Semua berdasar dari self-konsep platform emosi manusia itu sendiri. Maka itu ada orang yang citranya menyenangkan, citranya tidak bisa dipercaya, citranya lemah, citranya kaya, citranya kumuh, citranya sangar dan macam-macam lagi. Itu semua isi emosinya. Di dunia ini dalam menjalani hidup yang tidak boleh adalah memiliki emosi negatif. Bagi Anda boleh berpikiran negatif selama Anda beremosi positif. Marah sama anak misalnya. Selama emosi Anda positif, getaran marahnya akan lebih membuat masalah selesai. Sementara kalau kita memendam marah seumur hidup, emosi negatif dibawa. Anda berkata positif pun tak berefek apa-apa. Penghapusan emosi negatif adalah satu langkah yang sangat penting yang dapat Anda ambil demi mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pribadi. Setiap kali Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan perasaan Anda, dan mendisiplinkan diri Anda agar tetap memelihara pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang positif, kualitas hidup Anda, baik mental maupun fisik, akan meningkat.
Ketiadaan emosi negatif akan membuat pikiran Anda secara otomatis terisi oleh emosi-emosi yang positif, yang menghasilkan perasaan bahagia dan puas. Setelah emosi negatif dibuang maka ada berita baik. Anda bisa memilih apa yang ingin Anda pikirkan. Hukum pikiran bawah sadar mengatakan bahwa, otak Anda hanya mempunyai cukup ruang bagi satu pikiran setiap kalinya, apakah itu positif ataupun negatif. Anda dapat menyubstitusi sebuah pikiran negatif dengan sebuah pikiran positif kapanpun Anda mau. Anda dapat mengaplikasikan hukum ini dengan cara berpikir tentang sesuatu yang positif secara sengaja setiap kali Anda ingin menghapuskan sebuah pikiran atau perasaan yang membuat Anda marah atau tidak bahagia. Setelah emosi negatif dibuang maka ada berita baik, Anda bisa memilih apa yang ingin Anda pikirkan. Hukum kebiasaan mengatakan bahwa, pikiran atau tindakan apa saja yang Anda lakukan secara berulang-ulang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Setiap kali Anda bereaksi dan berespon secara positif, Anda sebenarnya mengendalikan pikiran Anda. Dengan segera, hal ini akan tumbuh menjadi sesuatu kebiasaan yang otomatis akan Anda lakukan sehingga berpikir dan berlaku dengan cara seperti ini akan menjadi mudah bagi Anda. Dengan tekad yang keras dan pengulangan-pengulang, Anda akan dapat mengembangkan satu kebiasaan berpikir dan bertindak yang baru. Dengan menerapkan hukum ini, Anda akan dapat menjadi seseorang yang benar-benar positif, dan Anda dapat mengubah hidup Anda. Sekarang bagaimana membuang emosi negatif? Bagaimana meletakkan software, Prosperity Conscious, kesadaran kemakmuran? Gampang itu, lanjut. Dengan tekad yang keras dan pengulangan-pengulang, Anda akan dapat mengembangkan satu kebiasaan berpikir dan bertindak yang baru. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.